Halo, selamat malam, selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, wacana sistem pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai mengemuka. Hal itu seiring dengan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi. Upaya mengembalikan pemilu pada sistem proporsional tertutup telah digaungkan oleh sejumlah pihak tahun 2022. Mereka yang menghendaki rakyat mencoblos partai alih-alih calon legislatif langsung beralasan sistem proporsional terbuka saat ini telah menghamburkan uang negara untuk ongkos pemilu. Mungkinkah pemilu 2024 proporsional tertutup? Inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Mekanisme sistem pemilu di Indonesia sejak 2009 menggunakan sistem proporsional terbuka. Namun sistem pemilu 2024 berpotensi mengalami perubahan menjadi proporsional tertutup. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan sejumlah pihak tengah melakukan gugatan perubahan sistem pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ada sidang MK dengan dua agenda. Yang pertama adalah judicial review yang diajukan oleh sejumlah pihak menyoal norma di dalam Undang-Undang Pemilu tentang sistem pemilu proporsional yang sekarang ini menurut Undang-Undang Pemilu adalah proporsional terbuka dan disoal kira-kira arahnya menuju proporsional tertutup bagi para pemohon. Wacana ini digaungkan oleh PDIP besutan Megawati Soekarno Putri pada Februari 2022. PDIP menganggap sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini menelan ongkos pemilu yang mahal. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Kini gugatan uji materi terhadap sejumlah pasal pada Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh sejumlah politisi ini tengah diproses di Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK membatalkan pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK nantinya akan sangat mempengaruhi skema pemungutan suara di Pemilu 2024 terkait pilihan mencoblos calon anggota legislatif atau lambang partai politik. Ya, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan sistem coblos partai memungkinkan akan kembali diterapkan pada pemilu 2024. Ketua KPU memprediksi Mahkamah Konstitusi bisa saja mengabulkan gugatan itu jika berkaca dari jejak putusan selama ini. Apabila sistem proporsional tertutup dikabulkan, maka mekanismenya adalah coblos partai. Apakah pemilu 2024 tidak pilih caleg lagi? Malam hari ini di Talk Politik with Reinhard kita akan bahas langsung bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Ketua KPU Pak Hashim Asyari sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Hashim, apa kabar Pak? Selamat malam. Alhamdulillah sehat, selamat malam Mas Reinhard. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, dan juga ada anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ini politisi senior Partai Golkar ini Mas Nusron Wahid. Mas Nusron, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bergabung lewat sambungan Zoom bersama dengan kita juga ada Bang Andreas Hugo Pareira, politisi dari PDI Perjuangan. Bang Andreas, selamat malam Bang. Selamat malam, selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Di studio ada Pak Ketua KPU dan juga Mas Nusron. Bang Andreas. Selamat Pak Ketua. Selamat malam Bang Andreas. Selamat tahun baru. Ya, Oke. Nah, di tahun yang baru ini juga kemudian muncul isu yang mengemuka soal sistem proporsional tertutup di pemilu 2024. Saya mau langsung ke Pak Ketua KPU Pak Hashim Asyari. Ketika Anda mengatakan bahwa ada kemungkinan pemilu 2024 kita kembali ke sistem proporsional tertutup, ini apakah pendapat pribadi atau memang secara kelembagaan KPU kemudian menilai ada kemungkinan kita akan kembali ke sistem itu Pak Hashim? Jadi begini, pada hari Kamis tanggal 29 Desember kemarin 2022, Ya. KPU itu membuat acara yang namanya catatan akhir tahun 2022. Dihadiri oleh sekitar 24 rektor yang itu punya kerjasama MOU dengan KPU. Ya. Dan pada hari itu juga dilakukan penandatanganan MOU antara KPU dengan AIP, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, kemudian dengan MIPI, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, dan APHTN, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
Nah, di dalam acara itu juga digelar diskusi perwakilan dari kampus-kampus itu dan asosiasi profesi keilmuan tersebut. Oke. Nah, di dalam sambutan saya sampaikan update atau review perkembangan penyelenggaraan pemilu selama 2022. Saya kira kita tahu bahwa sejak tanggal 14 Juni 2022 tahapan pemilu 2024 itu dimulai ya. Dan kemudian saya sampaikan apa saja yang sudah dikerjakan KPU, apa yang on progress sampai dengan tanggal 29 Desember 2022. Misalkan ya, pendaftaran partai sudah sampai penetapan partai politik. Kemudian yang kedua ada pembentukan badan ad hoc tingkat PPK, sudah. Kemudian mulai rekrutmen untuk PPS, penyelenggara di tingkat desa kelurahan. Kemudian juga mulai tanggal 14 Desember itu ada kegiatan penyerahan DP4 atau data penduduk potensial pemilih sebagai penanda dimulainya kegiatan pemutahiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian 16 Desember sampai dengan 29 Desember pada hari yang saya menyampaikan sambutan itu 20 Desember itu hari terakhir penyerahan dukungan bakal calon DPD di KPU provinsi masing-masing. Saya sampaikan perkembangannya itu. Dan kemudian juga ada perkembangan bahwa KPU juga diberi tugas untuk menyusun daerah pemilihan pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Itu semuanya sudah boleh dikatakan presentasi dari masing-masing kabupaten kota setelah KPU kabupaten kota ya, setelah uji publik sudah disampaikan. Lalu ada di luar yang kerangka tahapan tadi saya sampaikan, ada hal-hal yang di luar tahapan tapi itu sangat berpengaruh kepada kegiatan pemilu. Yang pertama, barusan saja melalui putusan MK nomor 80 itu diputuskan bahwa kewenangan untuk menyusun dan menata daerah pemilihan DPR RI, DPRD provinsi itu diberikan kepada KPU. Semula menjadi wewenangnya pembentuk undang-undang dan susunan komposisi daerah pemilihan untuk DPR RI maupun provinsi menjadi lampiran dari undang-undang. Lalu dinyatakan oleh MK bahwa lampiran dapil DPR RI dan provinsi kewenangan KPU tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak punya kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan begitu perlu disusun dan ditata oleh KPU dalam bentuk di dalam peraturan KPU. Ini kan sesuatu yang katakanlah di luar di luar tahapan yang kita kerjakan karena sesungguhnya di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ditentukan bahwa kewenangan KPU untuk dapil itu hanya untuk DPRD kabupaten kota awalnya. Lalu ada putusan itu. Saya sampaikan juga ada putusan ada judicial review atau uji materi Undang-Undang Pemilu juga yang diajukan sejumlah pihak berkaitan dengan sistem pemilu yang sekarang ini Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 adalah proporsional daftar calon terbuka. Nah, sedang diuji di MK. Yang namanya uji di MK itu kan kemungkinannya cuma dua, Mas. Ditolak atau diterima. Sehingga dengan begitu kan ada kemungkinan diterima. Lalu karena itu perlu saya sampaikan kepada publik, terutama kepada teman-teman partai politik, pengurus maupun aktivis partai bahwa ada situasi ini harus dicermati bersama-sama. Karena konsekuensinya bisa macam-macam. Karena yang namanya daerah pemilihan itu ditentukan oleh sistem pemilu itu ditentukan oleh daerah pemilihan dan alokasi kursi. Yang kedua mekanisme pencalonan. Yang ketiga metode pemberian suara. Yang keempat electoral formula atau rumus menentukan siapa yang menang atau perolehan kursinya. Ini pasti akan berpengaruh ketika ada pergeseran atau perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Ini yang saya minta kemudian saya memberikan semacam warning atau peringatan, notifikasi begitu kepada teman-teman partai agar kita cermati bersama-sama ini situasinya itu. Tapi pada prinsipnya Anda menyetujui tidak sebetulnya Pak Hashim? KPU tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju karena sekali lagi KPU itu menurut konstruksi Undang-Undang Pemilu sebagai pelaksana pemilu, pelaksana Undang-Undang Pemilu. Kalau Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa sistem dianut proporsional daftar calon terbuka ya kita kerjakan itu. Kalau kemudian ada judicial review diubah ya kita ngikutin itu. Jadi KPU ini posisinya pasif sebagai pelaksana undang-undang. Nah ini satu lagi yang penting. Mengapa itu saya sampaikan kenapa katakanlah kemungkinan itu sangat mungkin terjadi karena ada polanya Mas putusan MK itu. Pertama pada waktu 5 tahun yang lalu di undang-undang yang sama nomor 7 2017 pada waktu kegiatan pendaftaran partai itu kan semua partai politik yang pernah diverifikasi tidak perlu verifikasi kecuali ada daerah otonomi baru di kabupaten yang memengaruhi jumlah batas minimal 75% kepengurusan kabupaten kota. Misalkan di sebuah provinsi jumlah kabupaten kotanya 10 ya. Kemudian 75%-nya kan 7,5. Kalau dibulatkan ke atas kan berarti harus punya pengurus minimal 8 yang memenuhi syarat.
Nah kemudian di daerah itu, provinsi itu tambah 2 kabupaten menjadi 12. Ini kalau dihitung 75% kali 12, katakanlah pembulatannya jadi 10 misalkan, berarti yang MS 8 berarti kan kurang 2. Oke. Makanya diverifikasi cuman 2 yang baru. Ya, ya. Nah kemudian setelah verifikasi faktual pertama selesai, awal Januari 2018 muncul putusan MK, semua partai politik harus verifikasi faktual. 2020 kemarin muncul putusan MK yang berkaitan dengan pendaftaran partai dan verifikasi partai yang kira-kira arahnya adalah satu. Ada 3 kategori partai. Partai peserta pemilu 2019 yang punya kursi DPR RI atau di Senayan. Yang kedua, partai 2019 yang nggak punya kursi di Senayan. Yang ketiga, partai baru. Perlakuannya beda. Partai yang punya kursi di Senayan mendaftar, verifikasi administrasi selesai, tidak dilanjutkan verifikasi faktual. Nah untuk partai 2019 yang nggak punya kursi di Senayan dan partai baru, perlakuannya mendaftar, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Artinya apa? Di topik yang sama, ada kemungkinan pernah di putusan MK seperti ini ya, kemudian belakangan diputuskan berbeda. Itu artinya apa? Peluangnya menjadi sangat terbuka untuk dilakukan apa? Katakanlah putusan MK itu bisa mengabulkan, bisa tidak. Jadi posisi kami itu hanya itu aja, memberikan warning kepada teman-teman partai. Jadi Pak Hasyim memberikan warning dan menyampaikan ini loh yang terjadi di luar tahapan pemilu, ada proses lain di MK yang kemudian ini sedang bergulir, yang kemudian sekarang ini menjadi perbincangan, dan Mas Nusron termasuk yang cukup keras menolak kalau kemudian kita kembali ke sistem proporsional tertutup. Mengapa demikian, Mas? Sebelum sampai ke sana, saya mau membahas dulu tentang MK, tentang judicial review di MK. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 60 ayat 1 mengatakan, ini bunyinya, terhadap materi muatan ayat pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang sudah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Jadi berangkat dari situ, kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asy'ari tentang masalah verifikasi partai politik, ini ada proses yang menjadi question mark kepada Mahkamah Konstitusi. Dan ini akan juga menjadi pertanyaan terhadap Mahkamah Konstitusi tentang kredibilitas dan kepastian hukum yang ada di Indonesia, terutama ini menyangkut konstitusi. Karena jelas dalam pasal 60 itu adalah pasal yang sama, ayat yang sama, substansi dan konten yang sama yang telah pernah diuji dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu tidak bisa lagi dibahas. Meskipun ayat 2 itu katakannya yang itu menggunakan angel undang-undang dasar yang lain, atau pasal dalam undang-undang dasar yang lain. Ini pasalnya sama. Undang-undang dasar, pasal dengan acuan undang-undang dasarnya juga sama. Kaitannya dengan sistem proporsional ini bagaimana, Mas? Nah, karena dalam sistem proporsional terbuka ini sudah pernah diputus. Keputusan MK nomor 22 sampai tahun 2004, tanggal 23 Desember tahun 2008. Yaitu judicial review atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Tentang pelaksanaan pemilu. Yang dijadikan acuan pelaksanaan pemilu tahun 2009. Waktu itu menggunakan proporsional terbuka terbatas. Kemudian diajukan ke MK. MK dengan proporsional terbuka terbatas saja berpendapat itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan semangat demokrasi dan representasi rakyat. Jadi yang Anda mau katakan? Ini sebetulnya gugatan ini pertama sudah tidak relevan karena sudah pernah diputus oleh MK. Ini mengacu pada Undang-Undang MK itu sendiri pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Hasyim, ada kemungkinan juga kan, Mas, itu bisa saja dikabulkan. Makanya ini menjadi aneh kalau kemudian Jadi aneh siapa ini? Ya, pertama yang aneh yang menguji, tahu nggak tentang adanya pasal ini? Pertama yang menguji. Kemudian kalau kemudian pemohon. Kemudian kepada MK kalau nanti akan membahas, ya kan, masa nanti MK akan menjilat ludahnya sendiri. Ingat loh, meskipun hakimnya berbeda, yang memutuskan itu lembaga. Waktu itu yang memutuskan itu Pak Mahfud MD, tapi bukan Pak Mahfud MD, Pak Mukti Fajar secara individu, tapi di sini dia atas nama lembaga resmi negara, yaitu Mahkamah Konstitusi.
yang di dalamnya hari ini juga kopnya masih sama, Mahkamah Konstitusi. Karena itu ini menjadi lucu kalau kemudian sampai kemudian permohonan ini dikabulkan. Oke. Dibahas saja menurut saya lucu. Apalagi sampai dikabulkan. Karena apa, substansi dan kontennya sudah pernah dibahas di dalam keputusan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu diatur sendiri dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oke, nah Mas bukan Nusron, undang-undang yang kalau lain. menurut Anda, ketika kemudian Pak Hasyim menyampaikan itu ke publik ya, sebagai bahan refleksi evaluasi ya Mas Hasyim di akhir tahun, bahwa ada loh kemungkinan ini yang sekarang akhirnya menjadi perbincangan, itu sah-sah saja atau sebaiknya memang tidak perlu itu kemudian disampaikan ke publik? Gini. Kalau saya pribadi ya, saya malah justru terima kasih sama Pak Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU. Bisa jadi kalau Pak Hasyim Asy'ari tidak ngomong di publik, orang kayak saya ini pun yang aktivis partai politik, anggota DPR tidak tahu ada JR itu, apalagi orang awam. Dan diputuskan diam-diam gitu? Dan kemudian kalau diam-diam pasti mereka juga enggak. Iya, Tapi ini menandakan bahwa banyak partai yang belum aware dan mekanisme informasi publik di dalam persidangan di dalam MK itu sendiri juga banyak yang tidak tahu. Nah ini saya malah justru terima kasih. Saya masih melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asy'ari normatif. Dalam arti memberikan berita. Ini ada berita seperti ini. Kalau ada berita seperti ini akan berdampak, berpotensi terhadap perubahan kerja saya sebagai Ketua KPU. Nah hanya itu, sebatas itu. Dan juga teman-teman partai. Nah, yang berdampak yang harusnya mensikapi keberatan ini adalah kita yang ada di partai politik. Kecuali nanti Pak Hasyim Asy'ari ketika dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait, ya kan, untuk bersaksi di sana. Bagaimana pandangan Mahkamah KPU? Menyatakan sikap begitu ya? Dia menyatakan sikap, saya lebih senang kalau seandainya itu tertutup lah. Itu baru dia offset. Dia beropini. Nah, tapi kalau sampai hari ini belum. Nah, dia posisinya masih on the track. Masih on the track ya. Nah, Masih on the bicara track. soal offside, ternyata Pak Hasyim setelah menyampaikan pandangan itu ya, atau fakta itu, banyak yang menyebut Anda kemudian offside ini sebagai Ketua KPU keluar dari jalur yang seharusnya. Pandangan Anda, tanggapan Anda Pak? Jadi begini Mas, salah satu tugas KPU itu adalah menyampaikan perkembangan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Jadi apapun perkembangan penyelenggaraan pemilu kami sampaikan. Makanya saya katakan, ini kan forumnya catatan akhir tahun KPU dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2022. Sudah saya sampaikan tadi bahwa semua kegiatan yang sudah dikerjakan KPU sesuai dengan tahapan maupun sedang dikerjakan kami sampaikan sampai dengan tanggal 29 Desember 2022. Di sisi lain ada sesuatu yang itu bukan pekerjaannya KPU, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap proses pemilu, baik kepada KPU, baik kepada peserta pemilu dalam ini partai politik, yaitu judicial review. Ketika muncul putusan MK tentang pembatalan daerah pemilihan di undang-undang dan kemudian diberikan pada KPU, itu kan sesuatu yang baru yang sangat berpengaruh kepada sistem pemilu. Demikian juga ketika ada proses judicial review yang itu mengarah kepada perubahan sistem pemilu, ini kan perlu kami sampaikan. Karena apa? Efeknya itu kepada peserta pemilu, kepada KPU. Karena apa? Yang namanya sistem pemilu itu kan ada alokasi daerah pemilihan dan alokasi kursi, ada mekanisme pencalonan, ada metode pemberian suara, kemudian ada electoral formula atau rumus untuk menentukan perolehan kursi atau kemenangan dalam sebuah pemilu. Masing-masing sistem itu begitu dianut sebuah sistem A misalkan, maka ini sangat berpengaruh kepada 4 aspek penting tadi. Nah, begitu dianut yang B berubah juga akan berpengaruh gitu. Jadi tujuan Anda Pak Hasyim ketika menyampaikan itu ke publik ini sebenarnya untuk apa? Untuk lempar umpan ke para parpol kah untuk menyikapi ini, atau memang untuk menyampaikan saja sebenarnya bahwa ada fakta ini? Kalau saya sih netral-netral aja menyampaikan informasi, just information bahwa ada situasi ini loh, itu yang kita sampaikan. Dan demikian itu perlu disampaikan ya Pak? Perlu saya sampaikan karena ini situasi yang disoal itu sesuatu yang strategis dalam kepemiluan, akan berpengaruh besar dan akan berdampak kepada banyak hal. Misalkan ya, sebagai contoh di dalam, nanti bisa diputar ulang deh pidato saya di dalam catatan akhir tahun itu di live streaming KPU ya. Saya nyatakan begini sebagai contoh. Sekarang sudah mulai orang pasang baliho memperkenalkan dirinya. Bagi kami ya, pendaftaran kepada KPU saja belum. Proses mekanisme di internal partai juga belum selesai. Lalu ada orang menyatakan dirinya, saya Nusron Wahid, calon DPRD partai ini, dapil ini misalkan ya. Ini kan pencalonan di partai yang didaftarkan pada KPU juga belum ada kan. Kemudian yang kedua,
saya nyatakan begini, kalau misalkan, karena ada situasi tadi ya, tiba-tiba putusan MK-nya mengarah kepada proporsional tertutup, ini orang yang sudah, mohon maaf ya, mengeluarkan energi, membuat Udah baliho promo segala duluan, macam, tiba-tiba nggak jadi menjadi gitu. tidak bermakna kan. Saya memberikan warning, lebih baik ditahan diri dulu, Oke. sampai segala sesuatunya ini jelas, Oke. baru kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan main yang Oke. ditentukan Oke. itu. Gitu. Baik. Saya nggak ada, sekali lagi ya, saya pribadi, maupun saya sebagai ketua itu nggak ada motif-motif untuk Ya. katakanlah lempar bola panas, memancing dalam air keruh, nggak ada. Ya. Just information kepada publik. Ya, dan itu yang kemudian disampaikan sekali lagi oleh Pak Hasyim sebagai Ketua KPU untuk mengkelirkan Betul. ruang diskursus di publik Betul, ya, betul. Pak Hasyim. Kita break dulu, Mas Nusron dan juga Pak Hasyim. Nanti saya akan ke Bang Andreas juga yang PDIP langsung menyambut dengan setuju ternyata dengan sistem proporsional tertutup. Mengapa demikian? Usai jeda kami akan segera kembali. Langsung.